nyari biar dia apa? Siapa jawab silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di dalam ini apabila kita berbicara tentang roh, memang di dalam konsep Islam hanya sedikit pengetahuan kita tentang roh. Tetapi tentang roh ini memang Allah ciptakan adalah untuk menciptakan makhluk hidup, untuk menghidupkan makhluk ini. Di mana roh ini berasal daripada Allah. Allah ciptakan memang untuk menghidupkan makhluk ini. Contoh roh pada binatang. Maka hiduplah binatang. Roh yang pada manusia, maka hiduplah manusia itu. Jadi di saat ditiupkan roh kepada janin, tentu menghidupkan jasmani dan rohaninya, maka melekatlah seluruh sifat-sifat Allah. Baik yang wajib, mustahil, dan jais kepada makhluk itu, kepada manusia itu. Terikat dengan binatang. Binatang Allah tiupkan roh, maka melekatlah padanya naluri daripada insting yang ditiupkan Allah melalui rohnya, yang ditiupkan kepada roh binatang. Maka apabila kita berangkat daripada pengetahuan kita tentang keyahudian, di mana yang dikatakan ruah itu adalah angin, sementara ruah akodas adalah ruah yang angin yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Maka dengan ditiupkannya ruah akodas, maka adalah nefes. Adanya nefes, adanya nafas, maka Al-Quran berkata, kullu nafsin ja'ikutul maut. Setiap yang bernyawa itu, yang bernapas itu akan mati. Jadi yang di saat dikatakan masih ada ruhnya di dalam tubuh dikatakan hidup. Di saat daripada ruh ini sudah kembali kepada yang punya roh, maka dia dikatakan kematian. Jadi hal ini sebuah narasi yang gagal di dalam kekristenan. Di mana kalau Kristen menyembah Tuhan dalam roh, sedangkan roh di dalam kekristenan itu terbagi dua. Adanya roh kegelapan, yaitu yang dikuasai iblis, yang menguasai kuasa maut, dan adanya Roh Kudus, kuasa kebenaran, yang katanya yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Dan Kristen itu Tuhannya Kristen tidak menciptakan roh kegelapan. Maka di situ bisa kita ketahui kalau memang Kristen itu menyembah Tuhan dalam roh, terampung di dalam dua roh ini, roh kegelapan dan roh kudus. Jadi sangat berbeda dengan konsep apa yang dituangkan di dalam konsep Yudaism. Antara ruah dan ruah akodas. Maka kita ilustrasikan sendiri kepada Yesus. Maka di saat dia dikatakan bernyawa, maka dia hidup. Habis. Oke, lanjut. Aku mau apa ya? Mau sama kita bentar ya. Ini. Halo ya. Kau supaya saya yang dibilang framing ini. Izin Pak. Besarkan Bang Otak Waras. Begini, ini sekarang waktunya Kristen. Enggak Pak. Saya ngasih datanya ya Pak. Di luar. Tapi ini nanti sesudah. Iya, nanti kau tunjukkan. Karena kita pakai waktu 55 menit. Iya. Giliran saya ini ya. Baik. Sebentar. Nanti Ruth sebentar akan membantu membantu Ale ya. Oke, silakan. Sesudah ini membantu siapa Pak? Shalom, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Sesudah ini Otak Waras akan ya diberikan kesempatan. Silakan. Baik. Jadi ingat teman-teman, dari tadi mereka ini nggak mampu membuktikan di mana dalam Al-Quran roh Allah diciptakan. Nggak ada yang bisa dibuktikan, coba. Ayo. Maka saya katakan, saya khawatir kalian ini hanya menyamar sebagai Islam. Kalian berusaha menekan agar roh Allah diciptakan, tetapi di Al-Quran tidak ditemukan bahwa roh Allah diciptakan. Kalau ada, udah saya katakan, tunjukkan sama saya mana ayatnya. Ayo, kalau tidak ada berarti sah dan dil bahwa kalian bukan Islam. Artinya apa? Kalian mengada-adakan yang tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan saya sendiri bisa membuktikan bahwa lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Ini adalah roh Allah. Roh Allah diutus, artinya yang dari Allah itu keluar. Diutus, dia menjelma jadi manusia, bukan ditiup.
Masalah ditiup tadi kan udah saya kasih contoh. Beberapa kali lagi saya ulang. Contoh ada balon 10 nih, ya toh? Balon ini saya tiup nih. 10 balon berisi udara dari mulut saya. Oke? Itulah yang namanya diciptakan. Ya, artinya udara saya ciptakan untuk masuk ke balon itu. Tetapi tentang sumber dari udara dalam diri saya bukanlah ciptaan. Begitulah yang dimaksud dengan ruh Allah. Ruh Allah itu adalah bagian dari Allah. Lalu bagaimana mungkin kalian berani mengatakan bahwa ruh Allah diciptakan? Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalian soal ruh Allah. Makanya saya kasih tunjuk tadi, soal ruh Allah hanya Tuhan yang tahu. Kenapa begitu misterinya? Kenapa begitu goibnya tentang ruh ini? Bukankah ruh adalah yang goib? Iya. Bukankah Allah goib? Iya. Lalu di mana laisa kamitslihi syai'unnya? Coba, kalian harus jujur di sini. Kenapa kalian memaksakan bahwa ruh Allah itu ciptaan, tetapi kalian tidak bisa membuktikan dari ayat Al-Quran? Kasih dong. Ini loh Raja Debat di dalam Al-Quran kami surah sekian nomor sekian. Ini loh ruh Allah diciptakan oleh Allah. Tunjuk dong sama saya. Itu baru namanya diskusi sehat. Anda memaksa bahwa ruh Allah itu diciptakan, sementara Al-Quranmu tidak bisa kebuktikan bahwa ruh Allah diciptakan. Ini kan logika falasi yang kau gunakan, dan juga ditambah lagi kemunafikan jadinya. Coba ini, lalu kami mengutus roh kami. Roh Allah ini adalah bagian dari Allah, berarti roh Allah adalah Allah. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya kalian susupkan dia, kalian ada-adakan dengan kata dejat. Maka kalian mengatakan, oh Allah itu adalah dejat. Pakai D ya, bukan jat, tapi D, dejat. Nah sekarang itu pun saya tagih, tunjukkan sama saya di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu dejat. Tunjukkan. Ayo dong. Sementara yang jelas-jelas ada bahwa roh Allah mengutus roh Allah kepadanya, artinya bagian daripada Allah itu. Masa bagian daripada Allah bukan Allah? Masa roh saya bukanlah Raja Debat? Masa jiwa saya bukanlah jiwa Raja Debat? Ayo dong, akalnya digunakan. Ya, saya ingatkan sekali lagi, tolong tunjukkan sama saya di mana ruh Allah mau diciptakan dalam Al-Quran. Kalau ada ini hari saya mau alap, biar saya bisa poligami. Soalnya maaf nih ya, wanita Muslim udah banyak yang ngantri loh, nge-DM gua menunggu saya mau alap, ya. Biar mereka pengen sekali saya poligami itu. Saya tunggu. Di mana ruh Allah diciptakan dalam Al-Quran? Oke? Harus kalian tunjukkan. Kalau saya bisa tunjukkan nanti dari Alkitab bahwa ruh Allah itu adalah ruh. Bahwa roh itu adalah Allah, saya bisa tunjukkan itu dari Alkitab. Nah sekarang bisa nggak kau buktikan dari Al-Quranmu bahwa roh Allah itu diciptakan? Saya tunggu. Silakan Burut kalau ada yang mau ditambah. Saya hanya menunggu itu dulu lah. Kayaknya mereka terlalu lemah jadinya kalau nggak bisa tunjukkan. Waktu telah di pause sementara, dihentikan sebentar. Silakan Ruth. Masih ada waktunya 1 menit 37 detik. Semua yang disampaikan, selamat malam, selamat sore, salam kenal. Semuanya baik-baik, sehat-sehat. Kalau masuk di room itu tuh tentang keimanan, tunjukkan data dan dalil. Apa yang disampaikan oleh Pak Raja Debat sejak dulu itu benar adanya. Karena dia mengetahui, dia membaca dan menulis dan belajar tidak pernah berhenti. Berdebat pun tidak pernah berhenti. Karena menuju kebenaran itu harus ditujukan dengan dalil dan yang nyata. Bukan pelintir, bukan comot. Ya, jadi kebenaran yang disampaikan Pak Raja Debat itu benar karena adanya. tadi tidak dijalankan 1 menit, udah ngomong duluan si Raja Debat tadi. Timernya Pak Danci, aduh. Oh iya, iya. Udah habis nih. Udah ya. Silakan. Yuk, Masih silakan. ada Selesai ngomong dipotong. Masih ada 42 detik. Ya, jadi cukup Belum jelas jalan apa tadi yang waktunya disampaikan. Pak Danje. Tadi Raja Debat udah ngomong, tapi waktunya belum jalan. Udah 1 menit tadi belum dihidupkan timernya tadi. Ya, tapi ini sudah jalan nih. Ya, tadi tidak dihidupkan tadi. Lupa saya. Oke. Karena tadi tidak dihidupkan, ini berarti supaya adil maka diserahkan kepada
Muslim. Oke, ini otak waras ya. Silakan otak waras. Oke, terima kasih ya. Saya mau mengklarifikasi ya yang dikatakan si Haluludah ini ya. Dia dicongor aja. Jadi jangan dibanggakan Haluludah ini. Ada apa-apanya. Nih, ya. Kolose 1:16 ya. Di sini jelas dikatakan ya. Nih. Mana? Roh, segala roh yang berkuasa dan yang memerintah seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan umat Kristus. Jelas ya, roh ya. Jadi kamu jangan bantah lagi ya. Saya ini pakai dalil, bukan kayak Anda congor. Dah? Nah, bicara roh ciptaan. Kolose berapa? Kolose 1:16, Pak. Oh iya. Nah, dan bicara tentang roh ya, roh itu ciptaan sudah ada ya. Ini para ulama sepakat nih media Indonesia ya. Para ulama sepakat roh itu makhluk atau diciptakan Allah. Oke? Itu juga dalilnya ada juga ya di An-Naba 38 dan juga surah lainnya. Ya, di sini banyak diterangkan ya sangat jelas bahwasanya roh itu ciptaan, kawan. Jadi Anda jangan ngabrul ya. Maksa kali musik versi Anda kan ilmunya, kawan. Oke? Nah, kembali ke tadi soal roh ciptaan tadi di Bible Anda sangat jelas, sangat vulgar menyatakan roh itu memang ciptaan. Cuman Anda kena terlalu pinter kayaknya, pinter mengakal-akali sehingga Anda tetap ngotot itu adalah bukan ciptaan. Justru Anda ini melawan Bible Anda sendiri. Nah, bahkan juga kalau kita baca di literasi lain, ternyata Tuhan mereka juga ada roh jahat dan ada roh baik, Pak. Berarti Tuhan mereka ini ada ciptaan jahat dan ciptaan baik. Apakah begitu? Kenapa? Karena kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 1 ya, semua roh itu diuji katanya. Ada roh jahat, ada roh baik ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi. Jadi nggak semua roh pada keimanan Kristen itu benar, karena juga ada dalil yang mengatakan ternyata Tuhan mereka punya roh jahat. Nah, saya buka datanya ya supaya saya belum congor ya. Datanya di mana? Tar ya. Aduh. Ya, roh jahat dan roh baik ya. Makanya roh jahat yang ada intinya adalah bunyinya gini. Roh jahat yang ada pada Tuhan keluar daripada Saul, itulah bunyi kira-kira. Ya, kiranya dilakukan yang lain, silakan. Oke, terima kasih. Udah dijelaskan oleh Abang Anda, otak waras. Namun Abang Anda selaku Raja Debat Kristen tidak berani menyatakan bahwasanya statement saya sebelumnya itu yang dalilnya tadi kata pakai dalil bahwasanya Kristen itu menyembah Tuhan dalam roh, di dalam hal ini dua. Roh kegelapan yaitu kuasa iblis dan kuasa kudus adalah kuasa daripada Yesus. Jadi dua kekuatan yang disembah oleh Kristen. Makanya sesuai dengan kejadian 1:1 itu, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan gelap gulita dan kosong. Setelah tahu Tuhan itu terang, maka dia ciptakan terang itu, maka lalu dia pisah keduanya. Jelas adanya kekuatan di bumi ini oleh daripada Tuhan Kristen yang disembah dengan roh. Terikut dengan ruah akodas yang ada dalam Yahudi tadi telah saya ceritakan, saya ilustrasikan. Sementara kalau di dalam Islam yang dikatakan Roh Kudus adalah sesuatu yang disematkan langsung kepada Allah, disebutkan dengan Roh Kudus. Kalau firman yang langsung narasinya dari Allah itu dikatakan dengan hadis kudusi. Jadi kalau ruhana yang dibahas oleh tadi sebelum saya naik ada saya dengar tadi, pengertian ruhana di sini dalam peniupan roh itu ada malaikat yang meniupkan roh, yaitu malaikat pemberi rezeki. Jadi disitulah untuk meniupkan roh ini ada malaikat. Terikut kepada Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam, Allah sendiri yang meniupkan. Makanya disebut Adam dan Isa alaihissalam adalah Ruhul Kudus. Malaikat juga Ruhul Kudus. Bagaimana dengan roh kudus yang ada dalam Bible? Bisa kita ketahui bahwasanya sebelum tahun 54 di dalam Bible yang lama, Roh Kudus itu pengganti daripada Holy Ghost.
Yang sekarang Holy Spirit katanya. Yang sebelumnya Holy Ghost apa itu? Orang mati bangkit lagi, itu disebut dengan hantu, Holy Ghost, suci. Jadi hantu suci. Hal itu yang perlu dijelaskan oleh daripada saudara selaku debater Kristen yang kondang, supaya tidak menukai akal sehat daripada para jemaat, supaya tidak terkekeh dengan menggunakan Roh Kudus yang ada dalam Islam. Silakan. Oke. Baik teman-teman ya. Lanjut. Kamu lihat ini baik-baik, otak waras. Yang kamu katakan tadi adalah di dalam Kolose 1 ayat 15. Lalu kau bilang di Kolose 1 ayat 16. Dari tadi saya tunjukkan loh, ayat 15 ayat 16 tidak ada di situ bicara ruh. Penipu kamu. Kitab mana yang kau buka itu? Ini ya, saya kasih tunjuk sama kamu. Makanya kamu jangan menipu kawan, ya. Jangan menipu. Ini kau lihat, ini saya tunjuk. Dari tadi ini kan langsung saya bantah kamu. Kolose 1 ayat 15 ayat 16 kau baca. Di mana di sini bicara ruh? Pendusta. Malu kau sikit, makanya yang kau ambil sering sekali saya perhatikan kau, yang kau ambil adalah data-data ya, seperti data sampah bagi saya itu. Ya, entah dari kitab apa yang kau ambil itu. Ya. Coba ini saya kasih tunjuk sama kau loh. Di mana di ayat 16-nya bicara ruh? Enggak ada. Di mana di sini katakan ruh diciptakan? Enggak ada. Berhenti kau penipu kawan. Ya. Biasakanlah kau jujur kau kepada dirimu sendiri. Ini raja debat bro. Senggol dong. Setiap data yang kau keluarkan dari lisanmu itu akan saya perhatikan. Kemudian dari tadi saya meminta tunjukkan di mana ayat Al-Quran yang mengatakan Ruh Allah diciptakan. Malah kau tunjuk surat mana? Saya kasih tunjuk teman-teman. Bahkan di dalam Al-Quran pun dia berdusta. Pantas saja ayat Alkitab dia juga berdusta. Surat An-Naba 38 kata dia. Langsung saya ambil. Lihat ini. Di mana di sini dikatakan Ruh Allah diciptakan? Penipu kamu kawan. Jadi ayat Al-Quran saja sanggup kau tipu. Pantas saja apalagi lah kitab Bible. Di mana di sini dikatakan Ruh Allah diciptakan? Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin. Di mana di sini Ruh Allah? Ini adalah tentang malaikat. Berhenti kamu menipu kawan. Masa ayat Al-Quran pun kau dustai? Ini gimana ceritanya ini? Ayo, masih saya berikan kalian kesempatan, sapu jagat, otak waras, dan si barokah ini. Tunjukkan sama saya di mana Ruh Allah diciptakan. Bahkan ulamamu pun sudah saya temani berdiskusi. Dia mengatakan, oh memang tidak ada Ruh Allah diciptakan. Tetapi kalian sok pintar. Tapi nggak apa-apa, kau hormati. Asal kau bisa buktikan di mana Ruh Allahmu diciptakan. Masih saya tagih itu. Di mana dasarnya kalian mengatakan bahwa Allah adalah Dajjal? Di mana dalilnya itu? Ayo dong. Jangan berdusta terus kawan. Udah nggak zaman kawan, bertakir udah nggak zaman. Makanya jangan bermain alibi atau bermain trik murahan. Oh kembali ke bahasa Arab. Ya. Saya kasih kesempatan lagi kalian di mana Ruh Allah diciptakan. Kalau tidak ada, berhenti kamu menghujat agamamu sendiri, berhenti kamu menghujat imanmu sendiri. Ya. Saya kasih itu waktu buat kalian nanti. Masih itu yang saya tunggu. Oke? Silakan Bu Ruth kalau mau ditambah. Saya tagih dulu itu sama mereka. Karena ini bicara tentang ruh itu ciptaan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan inilah yang menjadi pembahasan tadi dari Raja Debat dengan saudara-saudara kita Muslim dengan topik apakah roh itu diciptakan atau tidak. Nah, teman-teman, ketika Raja Debat itu meminta bukti, meminta fakta dari kitab suci mereka sendiri, bahwa di mana ayatnya tertulis dalam kitab sucimu bahwa roh itu diciptakan. Namun mereka tidak bisa memberikan jawaban dan mereka tidak bisa membuktikan. Justru mereka mutar-mutar dengan jawaban mereka, malah justru mereka framing, mereka bernarasi teman-teman, itu tanpa data, mereka ngarang cerita. Nah,
Dan memang benar ya, dalam kitab suci Kristen itu tidak pernah dikatakan bahwa roh itu diciptakan. Sekalipun kita menemukan seperti di dalam Zakharia 12 ayat 1 bahwa roh manusia diciptakan, tetapi kalau kita kembali melihat original teksnya, dia tidak memakai kata bara, melainkan dia memakai kata yatsar di sana. Nah, artinya teman-teman, bukan roh itu diciptakan, melainkan itu diberikan, dihembuskan ke dalam hidung manusia. Dan itu sejak awal penciptaan manusia, teman-teman ya. Allah sudah menghembuskan nafasnya, ruahnya ke dalam hidung manusia itu. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Atau dikatakan di sana, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, setiap kita, manusia di dunia ini, kita pasti memiliki roh ya, yang dimana awalnya itu dihembuskan ke dalam hidung manusia pertama, sehingga sampai sekarang roh itu tetap ada pada kita. Nafas itu, nefes itu tetap ada pada kita, teman-teman ya. Nah, jadi ini saja yang menjadi pelajaran bagi kita, karena mereka selalu menganggap dan selalu mengatakan bahwa roh itu diciptakan. Nah, berbeda teman-teman ya, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu ya betul, malaikat itu diciptakan, tetapi roh itu tidak diciptakan sama sekali. Nah, dan itu tidak pernah dicatat oleh Alkitab bahwa roh itu diciptakan. Nah, terlebih-lebih, sekali lagi saya katakan, terlebih-lebih Roh Kudus, karena Allah itu adalah roh. Kalau Allah adalah roh, dengan apa Allah itu ada? Nah, dengan apa Allah itu diciptakan? Dengan apa roh itu diciptakan? Bukankah dia roh sendiri? Nah, artinya teman-teman, sumber dari segala kehidupan, sumber dari segala penyebab ciptaan itu adalah roh itu sendiri, sehingga menjadikan segala sesuatu karena ada yang menyebabkan itu ada, yaitu Allah itu sendiri. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.